Mari anak-anak, sebelum kita mulai devotion kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan melalui sebuah pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Mari anak-anak, kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, memuji, ku bersyukur, ku memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapa, berkati pada pagi hari ini, devotion kami hari ini, agar kami semakin dekat dengan Engkau melalui firman-Mu pagi hari ini. Berkati ya Tuhan devotion kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari anak-anak, kita mulai buka Alkitab kita. Kita mulai dari ayat hafalan terlebih dahulu. Serio ajak kita buka dari 1 Korintus 4 ayat yang kedua.
1 Korintus 4 ayat yang kedua. Ayat hafalannya adalah, yang akhirnya yang dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Sekali lagi, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Itu adalah ayat hafalan kita, dan Sergio akan mulai dengan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Keluaran 3 ayat yang ke-10 dengan tema dengarkan panggilanmu. Sekali lagi, Keluaran 3 ayat yang ke-10. Jika sudah, mari kita baca bersama-sama. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Sekali lagi, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Baik, dari ayat ini kita melihat bahwa ini adalah panggilan yang Tuhan berikan kepada Musa. Pada waktu itu, bangsa Israel berada di dalam perbudakan bangsa Mesir. Dan pada waktu Musa dipanggil dan berbincang-bincang dengan Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan menampakkan diri dengan wujud api yang menyala, dan api tersebut sepertinya membakar sebuah semak dan semak itu tidak terbakar, tetapi api tetap menyala. Nah, di sana Musa mendapatkan panggilan ini, bahwa pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Dan pada waktu Musa melihat api itu, dan api itu betul-betul nyata, dan itu betul-betul di luar nalar manusia, Musa melihat betul-betul itu adalah sebuah penglihatan yang daripada Allah. Tetapi saat kita melihat lebih dalam lagi bagaimana Musa menanggapi apa yang Tuhan rencanakan untuk bangsa Israel melalui Musa, terjadi begitu berbagai macam argumentasi atau semacam penolakan daripada Musa. Musa merasa bahwa dirinya kurang cakap. Musa merasa bahwa dirinya kurang pandai berbicara. Nah, hal itu membuat Musa menjadi takut untuk menanggapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Nah, tetapi pada saat kita bersama-sama tahu pada akhir dari ayat berikut adalah pada akhirnya Tuhan betul-betul menyertai Musa, dan Musa betul-betul datang ke Mesir dan membebaskan bangsa Israel, dan betul-betul bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan selama proses keluarnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan berperkara begitu luar biasa. Tuhan menunjukkan kemuliaan dan juga menunjukkan berbagai macam mukjizat dan tanda-tanda. Nah, pada waktu kita merenung, coba kita renungkan bersama-sama. Saat kita mendapatkan panggilan daripada Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu. Terkadang kita melakukannya dengan tidak langsung berkata iya. Kita perlu ada proses, kita perlu adanya pergumulan, kita perlu namanya sebuah pemikiran yang panjang. Terkadang seperti itu. Nah, sebenarnya saat orang menghadapi pergumulan, itu saat tersebut adalah saat-saat yang baik untuk seseorang semakin dekat dan mengenal pribadi Tuhan.
Mengapa? Karena dalam pergumulan itu kita mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dalam pergumulan itu kita tahu bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Kita semakin mengenal hati Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kita bisa memahami apa yang sebenarnya dibalik dari rencana Tuhan tersebut. Dan kita bisa melihat dan kita melakukan, dan kita tentu saja pada akhirnya kita akan berhidup kemenangan. Oleh karena itu, apapun yang kita alami pada saat ini, di dalam kondisi kita pandemi, jangan lupakan namanya panggilan Tuhan. Kita tidak tahu kondisi kita sekarang. Apakah besok akan bagaimana, kita tidak tahu. Tetapi pada saat kita menjalani apa yang menjadi panggilan Tuhan, saat kita menjalani apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, tentu ada janji-janji Tuhan yang menyertainya. Jadi anak-anakku, percayalah, meskipun saat ini situasi seperti ini, situasi pandemi seperti ini, terkadang engkau tidak tahu kapan kamu akan sekolah, kamu tidak tahu kapan pembelajaran seperti normal akan terjadi, ataukah pembelajaran akan normal seperti biasa, ataukah new normal, kita tidak tahu. Tetapi yang kita bisa tahu adalah janji Tuhan itu ya dan amin. Dan saat Tuhan berperkara dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan menyertai, karena engkau telah bergumul di dalamnya. Baik, begitu saja yang bisa Sri Yohanes sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami boleh mendengar yang akan daripada firman-Mu. Berkati ya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami, agar kami mengenalinya, kami melakukannya, dan buat kami berani melangkah. Tuhan, di masa pandemi seperti ini, terkadang kami tidak tahu Tuhan, kami kurang yakin akan apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami. Dunia begitu saja bisa tidak menentu, tapi kami boleh percaya bahwa panggilan yang daripadamu terdapat janji-janji Tuhan yang ya dan amin dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu yang belajar, berkati anak-anak-Mu yang menanggapi panggilan-Mu, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan betul-betul menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi